Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sehat hari ini? Semoga sehat selalu. Baiklah, pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar bersama tentang peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Semoga masih dalam ingatan. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Tahukah kalian bagaimana negara kita, Indonesia tercinta ini meraih kemerdekaan? Tentunya dibutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Berbagai halangan, rintangan, dan cobaan silih berganti. Namun, para pejuang tetap semangat memperjuangkan, bahkan rela berkorban agar Indonesia merdeka. Banyak para pejuang-pejuang yang gugur di medan pertempuran, termasuk para pejuang umat Islam. Anak-anakku sekalian, di sini Ustazah akan menghadirkan peta konsep tentang peran umat Islam masa sebelum dan setelah Indonesia merdeka. Peran ulama yang aktif dalam penyebaran Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan, di sini dihadirkan beberapa nama-nama para ulama yang terkenal pada masa itu. Di antaranya satu, Hamzah Fansuri. Siapakah Hamzah Fansuri? Ada yang sudah kenal? Baiklah, Hamzah Fansuri lahir di Sumatera Utara. Ia dikenal sebagai tokoh tasawuf dari Aceh. Ia hidup antara akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 Masehi. Di tanah air, tokoh sufi ini terkenal membawa paham wahdatul wujud yang diambil dari pemikiran Ibnu Arabi. Keluarganya diketahui telah lama dan turun-temurun tinggal di kota Fansur Baros, sebuah kota pesisir di Sumatera. Adapun karya-karya dari Hamzah Fansuri yang dapat dilacak hingga saat ini antara lain ada kitab Al-Muntahi, Asrar Al-Arifin fi Bayanil Ulum, fi Bayanil Ilmi As-Suluk wa Tauhid, ada juga syair dagang, ada syair jawi fasal fi Bayanil Ilmi Ahlak wa Tauhid, ada syair perahu, ada syarah As-Siqin. Dari sekian banyak karya-karya Hamzah Fansuri, di sini hanya 3 risalah tasawuf yang menyimpan 32 kumpulan syair yang dipandang asli. Apa saja itu? Yang pertama, syarah As-Siqin, yang kedua Asrar Al-Arifin, yang ketiga Al-Muntahi. Itu perlu dicatat dan perlu diingat. Tokoh yang kedua, Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani adalah murid Hamzah Fansuri. Seperti gurunya, As-Sumatrani juga tokoh penganut paham wahdatul wujud. Jadi antara Hamzah Fansuri, tokoh yang pertama tadi, dengan Syamsuddin As-Sumatrani ini hubungannya antara guru dan murid, begitu. Tentunya tokoh ini juga ada beberapa kitab hasil karyanya. Namun yang tersisa yaitu karya besarnya Al-Mirath Al-Mu'min, warisan orang yang beriman. Ada juga contoh kitab yang lain berjudul Al-Mirath Al-Muhaqqiqin, warisan orang yang yakin. Adapun tokoh yang ketiga, Nuruddin Ar-Raniri. Tokoh ini memiliki nama lengkap Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad bin Hamid Ar-Raniri Al-Kushairi Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ia lahir sekitar pertengahan abad ke-16 di Ranir di daerah Gujarat, India, dan meninggal pada tanggal 22 Zulhijjah 1096 Hijriah bertepatan dengan 21 September 1658 Masehi. Tentunya ini juga memiliki karya yang cukup banyak. Di antaranya adalah As-Sirat Al-Mustaqim, Durrat Al-Faraid, bi Syarah Al-Aqaid. Ananda, karena ini karyanya banyak, nanti secara intens bisa dibaca kembali di buku paketnya masing-masing. Selanjutnya, tokoh yang keempat adalah Nawawi Al-Bantani.
Nawawi Al-Bantani bernama lengkap Nawawi bin Umar bin Arabi. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdul Mu'ti. Ia lahir di Banten pada tahun 1813 dan meninggal pada tahun 1897 di Mekah. Nah, makam Nawawi Al-Bantani ini berada di pemakaman Ma'la. Insya Allah Anda sekalian nanti akan, kalau sampai di Mekah, oleh Allah takdirkan nanti akan tahu di pemakaman Ma'la itu. Intinya satu kompleks dengan makam istri Rasulullah SAW, yakni Sayyidah Khadijah. Karya-karya beliau, karya Nawawi Al-Bantani ini cukup banyak ya, dari berbagai bidang. Ada di bidang tafsir, kitabnya Tafsir Al-Munir li Ma'alim At-Tanzil. Dalam bidang tasawuf dan akhlak, ada dalam muqaddimah kitab Nihayatuz Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in. Ada juga dalam bidang fikih, Syarah Sulam Al-Munajat. Ada juga di bidang tauhid, yaitu Fathul Majid. Untuk lebih jelasnya nanti Ananda bisa membaca sendiri secara intens, dan untuk tahu banyak tentang bagaimana isi kitabnya, silakan datangi perpustakaan kita tercinta di Pondok Pesantren Al-Majidiyah atau perpustakaan sekolah Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bata-Bata 1. Tokoh yang kelima adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau memiliki nama belakang Sambasi, artinya putra dari Sambas, Kalimantan. Ia adalah seorang ahli tarekat dan mendirikan tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang banyak kita jumpai dan tersebar di tanah air. Tentunya hasil karyanya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang sangat terkenal membawa pengaruh kuat terhadap praktik sufisme di daratan tanah Melayu adalah kitab Fathul Arifin. Kitab ini panduan praktis berzikir dan berdoa, serta pengamalan kata-kata tertentu tanpa putus. Menurut pendapatnya, hal tersebut merupakan bagian utama dari aktivitas tarekat. Yang keenam, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin ini nama yang tidak asing ya. Ini adalah salah satu tokoh pembaharu umat Islam di Indonesia, sekaligus sebagai pahlawan nasional. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau pendiri dari organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah. Latar belakang pendirian organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 ini, yang pertama pemurnian keyakinan akidah Islam Indonesia dari berbagai macam penyimpangan seperti takhayul, khurafat, dan bid'ah. Yang kedua, meningkatkan peranan umat Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, membendung derasnya upaya kristenisasi pihak kolonial atau penjajah. Yang keempat, menumbuhkan kembali semangat keislaman kalangan generasi muda Islam yang semakin terkikis karena pengaruh penjajahan. Adapun tokoh yang selanjutnya, yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia sampai saat ini. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ini juga sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang lahir pada tanggal 14 Februari 1871. Ada juga yang pendapat mengatakan 10 April 1875 di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, ini insya Allah tidak asing juga bagi kita, cuma bagi generasi sekarang juga. Tujuan beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang pertama tentunya menggalang kekuatan umat Islam untuk melawan penjajah yang memperlakukan rakyat Indonesia dengan sewenang-wenang, bahkan menyebarkan agama lain kepada umat Islam. Kemudian membendung gerakan pembaharu yang dipengaruhi paham Wahabi. Yang ketiga, menguatkan kembali keberadaan dan peran para ulama sebagai warathatul anbiya. Yang keempat,
meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam Indonesia melalui jalur pendidikan pesantren dan madrasah. Anak-anakku sekalian, masih kita lanjutkan kembali. Kalau tadi itu adalah para ulama yang memiliki jasa besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia diraih. Adapun yang selanjutnya yaitu para ulama yang memiliki kontribusi besar terhadap penyebaran terhadap Islam di Indonesia setelah kemerdekaan, yakni pasca kemerdekaan. Dalam buku yang kita pelajari ini menghadirkan ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur. Masih ingat dalam ingatan kita, ini adalah salah satu presiden Indonesia. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Gus Dur ini adalah putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sedangkan kakek dari pihak ibunya adalah Kiai Haji Bisri Samsuri, adalah pengajar pesantren. Untuk lebih detailnya tentang siapakah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Ananda sekalian bisa dibaca secara intens dalam buku masing-masing. Tokoh yang kedua adalah B.J. Habibie. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Ing Haji Bacharuddin Yusuf Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta 11 September 2019 di umurnya yang ke-83 tahun. Pernah kenal juga dengan B.J. Habibie? Kalau sampean update, insya Allah tahu B.J. Habibie ini adalah salah satu presiden Indonesia juga. Cuman masa kepemimpinannya yang terlalu singkat seperti itu. Cuman sepak terjang beliau dalam hal menempuh pendidikan, memberikan sumbangsih terbesar kepada bangsa Indonesia, juga dari ilmu, pengetahuan, dan pendidikan yang telah diraihnya patut kita tiru kesemangatan beliau. Yang ketiga adalah Buya Hamka, memiliki nama lengkap Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Cuman ini akronimnya Hamka, seperti itu. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Tanah Sirah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau lahir dan tumbuh besar di kalangan keluarga yang taat agama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaru Islam di Minangkabau pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Soleh, seorang ulama terpandang di Minangkabau. Adapun pada tanggal 24 Juli 1981, Hamka pulang ke rahmatullah. Jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Hamka bukan saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan budayawan, tapi juga seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya masih relevan dan baik untuk diberlakukan di zaman sekarang. Untuk itu, pelajaran ini dilanjutkan oleh segenap anak-anakku sekalian. Nanti Ustazah bentuk menjadi 3 atau 4 kelompok di dalam kelas ini. Kemudian tugas yang kedua, bacalah peran umat Islam pada masa sebelum Indonesia merdeka maupun setelah merdeka. Yang kemudian tugas nomor 3, dari masing-masing kelompok tersebut mempresentasikan di depan kelas hasil apa yang sudah dibaca dari peran umat Islam pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Selanjutnya, kumpulkan hasil diskusi kelompok kepada Ustazah untuk saya berikan nilai.